Baik, di layar sudah nampak ya judul overview kita ya materi Alma 1 yang nyampe di Mas Budi ya. Ini wajahnya yang suka ngasih materi di V-Class ya. Dan sekarang sudah dengan rambut yang pendek. Oke, tujuan dari overview ini untuk memberikan pendalaman ya atau penajaman materi yang sudah disampaikan di V-Class, dan semoga saya berharap Anda pernah membacanya, mengikuti proses pembelajarannya ya. Karena itu saya sajikan sedemikian rupa agar proses pembelajarannya itu menarik. Oke, dimulai dari materi pertama mengenai beban. Ya, mengenai beban. Jadi tujuan dari Anda belajar mengenai elemen mesin, ya selain ini jadi mata kuliah core, mata kuliah inti, Anda mengambil prodi teknik mesin, ya karena agak heran juga atau agak membingungkan jika kuliah di teknik mesin nanti tidak tahu elemen mesin ya, tidak bisa membedakan mana mur mana baut ya. Maka ini harus Anda kuasai sekali ya. Selain itu, agar nanti ketika Anda bekerja, Anda bisa, kalau untuk level 3 mungkin bisa menggunakan atau memilih ya, atau membuat elemen mesin sehingga nanti elemen mesin yang dipilih atau dibuat itu tidak mengalami kegagalan. Maka agar bisa diantisipasi kegagalan itu, kita harus tahu apa penyebab dari gagalnya suatu elemen mesin ya. Maka materi dimulai dari pengenalan beban ya, beban yang bekerja pada elemen mesin. Kalau Anda lihat di monitor itu ditampilkan kerangka manusia ya. Di satu sebelah kiri itu dari kawan-kawan Anda yang di kedokteran ya. Mereka mempelajari bagaimana elemen-elemen dari tubuh manusia itu bekerja atau tersusun ya, seperti itu. Dan di sebelah kanannya itu pun identik ya. Kalau di sebelah kiri itu berupa bahan objeknya adalah manusia, di sebelah kanan bahan objeknya adalah mesin. Dan kita mempelajari elemen-elemennya ya, cara kerjanya, fungsinya ya, kemudian materialnya apa saja ya. Dan mungkin ke depan gabungan dari dua hal ini yang mungkin sekarang sudah ada di hayalan di alam film, ada cyborg ya, seperti manusia tapi dia mesin ya. Mungkin saya tidak tahu berapa tahun lagi atau berapa puluh tahun lagi akan ada yang robot humanoid seperti itu. Jadi kegagalan satu elemen mesin itu yang pertama disebabkan karena rendahnya umur teknik ya. Rendahnya umur teknik ini bisa dikarenakan material yang dipilih itu tidak pas, sehingga harusnya bisa sampai 10 tahun, 20 tahun, karena material tidak pas menjadi berkurang ya.
Yang kedua karena deformasi plastik, ya. Deformasi plastik. Deformasi itu artinya ada perubahan bentuk, ya, perubahan bentuk atau yang jangan diartikan sebagai berubah, ya, katakan tadinya bentuknya bundar jadi pohon, ya jangan. Deformasi itu bisa berupa hanya sebuah lekukan, ya, lubang dan patah dan sebagainya. Nah, plastik itu artinya tidak kembali lagi ke bentuk semula, ya. Yang ketiga karena kegagalan produksi atau kesalahan produksi. Misalkan terjadinya getaran berlebih atau bunyi yang sangat berisik ketika mesin beroperasi, ya. Nah, ini kegagalan produksi, ya. Artinya seperti membuat blade, ya, ataupun turbin itu tidak balance, ya, karena adanya cacat pada materialnya, ya. Bisa berupa di dalam, nampak dari luar materialnya sih fine-fine saja, tetapi kalau dilihat di dalamnya menggunakan X-ray atau apa, di situ ada cacat berupa lubang atau porositas dan seterusnya, ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Kita belajar dengan mesin agar ini tidak terjadi, ya. Maka kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan beban, ya. Kita mulai dari pengertian beban, ya, atau dalam bahasa Inggrisnya itu load, ya. Ada yang mendefinisikan beban itu sebagai sembarang gaya luar yang bekerja pada suatu komponen mesin, ya. Sembarang gaya luar, jadi bisa mohon maaf, bentar ya. Oke, mohon maaf ada gangguan sebentar, ya. Saya teruskan, ya. Jadi sembarang gaya luar berarti dalam kehidupan pun yang dinamakan dengan beban itu biasanya sesuatu yang berasal dari luar, ya. Beban karena jauh dari orang tua jadi beban, ya. Beban kebanyakan ngambil SKS, ya. Beban belum bayar kontrakan, kalau kontrak itu jadi beban, ya. Semuanya dari luar.
Maka di sini sembarang gaya luar, artinya bisa apa saja bentuknya, ya bisa nanti berupa gaya, tekanan, pressure ataupun panas, itu semua jadi yang namanya beban dan bekerja pada satu komponen mesin. Ya. Ada yang membedakan jenisnya, itu ada jenis beban mati atau dead load, ada beban hidup, ya, lift or varying load, ada beban kejut, suddenly load atau shock load. Ya. Jadi beban mati, beban hidup, dan beban kejut, ada 3 jenis. Nah, ketiga beban ini ada bekerja pada satu komponen mesin. Apakah komponen itu hanya mengalami beban mati terus atau beban hidup, kadang-kadang beban kejut. Nah, satu komponen mesin lebih mudah menahan beban mati daripada beban hidup dan lebih tahan terhadap beban hidup daripada beban kejut. Nah, itu bagaimana pengertiannya? Ya. Lebih mudah menahan beban mati daripada beban hidup. Ya. Karena kalau beban mati berarti semuanya sudah terprediksi, sudah diketahui. Oh, ada bebannya sekian Newton. Di sini bekerja beban sekian Newton, bisa dihitung. Hitung-hitungannya rumusnya itu sudah banyak, ya, sudah dari dulu ada seperti itu. Jadi ketika ada beban mati mudah diprediksi, oh ada beban sekian, maka kita harus memberikan lawan atau apa sehingga elemen mesin tersebut bisa tahan. Ya, itu lebih mudah ditahan daripada beban hidup. Ya, karena beban hidup itu berubah-ubah, ya, namanya hidup. Ya. Dulu kita waktu kecil dari bayi sampai dengan seusia sekarang kan berubah, ada perubahan, ya. Bertambah besar kan, rambutnya bertambah banyak dan seterusnya. Nah, itu pun dengan beban hidup. Ya, apa maksudnya beban hidup? Beban hidup itu seperti kita tahu beban itu adalah vektor. Jadi vektor itu punya besar, punya nilai, dan juga punya arah. Ya. Kalau dia beban mati, besar dan arahnya itu tetap, ya, tidak berubah. Kalau dia berubah, namanya beban hidup. Bisa kedua-duanya berubah, yang namanya beban hidup, besar maupun arahnya. Bisa salah satunya saja yang berubah. Ya. Misalkan nilainya sama, ya, satu komponen itu menanggung beban 10 Newton, tetapi arahnya berubah-ubah, ya. Kadang dia condong ke kiri, dia kadang condong ke kanan, seperti itu, ya. Contoh yang paling gampang itu ketika kita mengangkut air, ya, pakai ember atau kita bopong itu air dalam ember, ya, kita berjalan, apalagi jalannya agak tidak rata, kemudian ada tanjakan, itu air di dalam ember itu kan bergerak, ya. Nah, itu beban hidup, susah kita menahannya. Atau mobil dalam tangki itu, atau air dalam mobil tangki itu membawa air atau membawa BBM itu tergantung posisi, kecepatan, kemudian kondisi jalan, ya, itu kan beban hidup, ya. Dan secara apa namanya matematis perumusan tidak ada rumus pastinya karena semua by faktor pengalih, ya. Jadi lebih susah diprediksi, maka lebih mudah menahan beban hidup daripada beban mati daripada beban hidup. Dan lebih tahan beban hidup daripada beban kejut, ya. Kalau beban hidup tadi itu walaupun masih ada pengalihnya agar elemen mesinnya aman, tapi kalau beban kejut, yang namanya kejut itu kan apa ininya, frame waktu, ya, waktunya itu tidak bisa diprediksi, ya, tidak bisa diprediksi yang namanya kejut, ya, tidak tahu kapan terjadinya. Nah, itu susah, ya, rumusannya juga nggak ada beban kejut, ya.
Maka lebih mudah menahan beban hidup daripada beban kejut. Nah, contohnya beban kejut apa? Yaitu kita lagi jalan santai, jalan halus, tiba-tiba ada lubang. Ya, misalkan itu ban kita masuk lubang, harus ada jeder gitu. Nah itu elemen mesin itu lebih, ya ibaratnya ya tadinya ada gejolak beban itu lebih mudah rusak daripada yang katakan jalan lurus ataupun berat ringan secara periodik, ya, seperti itu. Jadi ini harus kita perhatikan juga ketika kita memilih elemen mesin, apakah elemen ini bebannya yang diderita itu mati, hidup, atau ada kemungkinan kejut. Nah itu harus kita perhatikan, ya, ketika kita memilih atau membuat komponen mesin. Nah ini gambaran dari macam-macam beban hidup, ya, beban dinamis, ya. Ada beban dinamis ganti, ada beban dinamis ulang, ya. Dan beban dinamis ganti itu ya berganti lah, ada kadang elemen itu tertarik, tekan, tarik, tekan, seperti itu, ataupun tekuk bolak-balik, ya, ataupun puntir bolak-balik, ya. Ya, seperti kita mematahkan, ya, kita seperti ini, yaitu kan beban dinamis ganti, ya, tarik, tekan, tekan, seperti itu, ya. Kemudian ada beban dinamis ulang, ya, beban yang diterima pada arah dan besar yang sama secara berulang-ulang. Nah ini penggambaran secara grafisnya seperti ini. Yang ganti tarik tekan, ya. Jadi elemen mesin ini ditarik, kemudian ditekan, ditarik, tekan. Ini seperti dialami oleh pegas, ya, banyak dialami oleh pegas, ya. Dan ganti tekuk, ya, ini seperti plat kalau kita ingin menekuk, ya. Nah, ada ganti puntir, ya, ini sering kita kalau membuka tutup botol, ya, dengan susah ke kanan susah, kita balik ke kiri lagi, ya, itu ganti puntir. Ataupun beban dinamik ulang. Beban dinamik ulang ini hanya tidak, ya, kalau tarik terus dia, tetapi berulang-ulang, ya, berulang-ulang, kadang kuat, kadang lebih kecil, ya, ataupun tekan, ya, tekan kita berulang-ulang, ya. Ataupun ulang tekuk. Jadi ulang tekuk itu hanya sampai di sini aja, ya. Itu ulang tekuk. Jadi kalau ulang ganti tekuk itu tekuk ke atas, netral, tekuk ke bawah, itu ganti tekuk. Nah, kemudian ulang puntir. Nah, ulang puntir ini ya kita mutir, diulang lagi dengan arah yang sama, yaitu ulang puntir. Anda nanti bisa praktekkan, ada cari plat, lebih mudah gagal yang mana antara beban dinamis ganti dan beban dinamis ulang. Ya, Anda coba cari plat, Anda praktekkan, ya, ditekuk seperti ini, ya, berapa lama dia patah. Satu lagi nanti tekuk netral, itu kapan lebih patahnya. Nanti bisa tahu eksperimennya. Ini secara grafis seperti ini kalau dibuatkan secara grafik, ya. Jadi tarik tekan, ini kalau yang tarik itu positif, yang tekan itu negatif, berarti ini sampai dengan periode sekian waktu dia mengalami tarik, kemudian dalam periode waktu yang sama lagi mengalami tekan, dan ini berulang-ulang, ya. Ini beban dinamis tarik tekan ganti, ya. Tarik tekan, ya. Jadi kalau ada grafik seperti ini menggambarkan komponen tersebut mengalami beban tarik dan tekan berganti-ganti, ya. Ini dengan posisi besarnya lebih sama. Dengan posisi tarikannya lebih besar. Yang ini sebaliknya, tekannya lebih besar. Nah, kalau yang ini beban dinamis ulang secara grafik, ya. Jadi satu periodik, ada jeda, dia terulang lagi. Ini yang tarik, ya, ulang. Ini yang tekan ulang, ada di bawah. Ini kalau visualisasi penggambaran seperti ini. Lalu apa hubungan antara beban, tegangan, dan deformasi, ya. Jadi hubungan beban, tegangan, dan deformasi. Kalau ditanya seperti itu, Anda cukup jawab yang bawah ini aja. Beban menimbulkan tegangan, tegangan menimbulkan deformasi. Hubungannya itu. Beban menimbulkan tegangan, tegangan
menimbulkan deformasi. Tidak ada deformasi kalau tidak ada tegangan. Tidak ada tegangan kalau tidak ada beban, seperti itu ya. Jadi hubungannya beban menimbulkan tegangan, tegangan menimbulkan deformasi. Nah, beban itu yang tadi kita pelajari, tegangan nanti ini akan pelajari selanjutnya, dan deformasi itu apa Pak selanjutnya nanti kita lihat di sini ya. Nah, kita pertama konsep dari tegangan. Konsep tegangan, regangan, serta persamaan tegangan dan regangan ya. Jadi yang pertama konsep tegangan ya. Bayangkan ini ada sebuah benda ya, sebuah benda yang ditarik ya, mengalami beban tarik kanan kiri seperti ini berupa P misalkan, ditarik ya. Nah, ketika saat ditarik beban tersebut ya, misalkan dipotong panjang garis XX ini ya, maka pada setiap pontongan melintangnya baik yang di kiri maupun yang kanan ini ada gaya-gaya yang melawan P ini ya. Ada gaya-gaya yang melawan P ini. Ya. Dan kalau gaya-gaya lawan FT ini besarnya lebih besar daripada P, maka si benda ini akan tetap pada wujudnya, akan aman-aman saja ya. Karena gaya lawannya lebih besar ya. Ibaratnya kita narik batang besi dengan sekuat tenaga, besinya tidak akan apa-apa. Itu artinya gaya lawannya jauh lebih besar daripada kemampuan kita, maka tidak akan apa-apa. Nah, besarnya gaya lawan atau besarnya beban yang bekerja ini di sini ya, dibagi dengan luas area potongan melintangnya ini yang di mana beban tersebut bekerja ya. Inilah yang dinamakan dengan tegangan ya. Jadi tegangan itu beban persatuan luas. Tegangan. Beban persatuan luas. Ya. Beban itu satuannya dalam hal ini gaya bisa Newton, luas satuannya adalah sentimeter kubik persegi ataupun meter persegi. Jadi satuan tegangan itu adalah Newton per meter persegi ya. Beban dibagi dengan luasnya ya. Tentunya semakin besar beban ya, akan semakin besar pula tegangannya jika luasnya konstan. Pun demikian ya, jika luasnya makin besar maka tegangan yang terjadi semakin kecil ya. Ya, itu analoginya sama kalau beban yang kita punya, kita share ya, ataupun kita ini kan mungkin akan menjadi kecil yang ya, ada solusinya. Jadi ini untuk kondisi tarik ya, tegangan tarik ya. Maka nanti ada regangan tariknya ya. Regangan tarik itu nanti kita lihat, ini rumus regangan. Nah, ini untuk yang kompresif stres atau tekanan, tegangan tekan atau gaya tekan ya, sama, prinsipnya sama. Ya. Ini ditekan, maka sesungguhnya ada gaya lawan di sini ya. Kalau tidak ada gaya lawan, lawannya atau lebih kecil ya, maka timbullah ya tegangan tadi. Ini kalau Anda lihat, baik tegangan tarik maupun ini tegangan tekan ya, ini belum diganti ya, tegangan tekan itu sama. Jadi kalau ditanya rumus tegangan itu mau tegangan apa saja bunyinya, itu adalah beban dibagi luas penampang atau luas area di mana beban itu bekerja. Ya, mau tegangan apa saja. Ya, jadi itu harus Anda ingat baik-baik ya. Jadi ibaratnya kalau Anda bayangkan kalau bendanya ini berupa misalkan tadi itu batang baja ya, Anda tarik kuat tenaga itu, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya kan? Sampai kita
sekuat tenaga keluar keringat sampai keluar ini nggak akan apa-apa itu ya batang bajanya ya. Artinya tegangan gaya dalamnya ini ya, gaya lawannya ini jauh lebih besar daripada bebannya. Sekarang kalau materialnya diganti dengan misalkan ini adonan PMP gitu ya, adonan PMP, coba Anda bayangkan, Anda tarik, kira-kira apa yang terjadi? Mulur kan? Ya enggak? Bendanya ya, saya kaget tuh, ternyata bass speaker saya gede betul. Ya kan? Ini akan mulur. Ini menandakan gaya lawannya itu, gaya dalamnya ini lebih kecil daripada beban kita. Maka terjadi seperti itu ya. Nah, ini untuk tegangan tekan, tarik saya ya. Ini tegangan tekan ya. Nah, ini ada tegangan geser. Nah, tegangan geser. Dua tekan dan tarik ini yang dinamakan dengan tegangan normal. Tegangan normal itu artinya penampangnya di mana beban itu bekerja itu tegak lurus, atau bebannya itu tegak lurus dengan penampangnya. Sekarang ada tegangan geser ya. Nah, perhatikan seperti ini. Ini ada dua buah misalkan plat di lubang, kemudian dibor tembus, kemudian diberikan di sini misalkan pin ya. Yang plat atas digeser ke kiri, ditarik ke kiri, yang plat bawah ditarik ke kanan. Nah, bayangkan kalau ini tidak ada pinnya, maka apa yang terjadi? Ya, yang plat merah akan bergeser ke kiri, yang plat hitam akan bergeser ke kanan. Ya. Nah, kalau seperti itu berarti tidak ada tegangan yang bekerja di sini, karena tidak ada yang melawan. Oke, diingat juga tegangan akan muncul kalau ada yang melawan. Ya, seperti itu. Ya. Karena tidak ada yang menahan, maka tidak muncul tegangan. Sekarang Anda bayangkan dipasang pinnya. Ya, ditarik yang plat merah ke kiri, yang plat hitam ke kanan. Maka apa yang terjadi? Ya, bisa terjadi ini kedua plat ini tidak bergeser, ya, ataupun bergeser masing-masing. Ya, ketika tidak bergeser, maka kekuatan daripada pin ini lebih besar daripada tegangan beban yang kita berikan. Ya, itu kalau tidak bergeser. Nah, ketika bergeser, maka kekuatan pin ini lebih kecil daripada beban kita. Nah, karena bergeser, maka pin ini menjadi terbagi seperti ini. Ya. Nah, luasan sepanjang diameter pin ini, ya ini luasannya. Beban ini dibagi dengan luasan pin penahan ini, inilah yang dinamakan dengan tegangan geser. Sama, beban dibagi luasnya. Hanya sekarang luasnya bukan lagi yang tegak lurus bebannya, tapi yang sejajar. Ya, yang sejajar. Yang menahan apa? Yang menahan apakah luasan dari plat atau luasan dari pin? Ya, kan luasan dari pin. Ya, ini dengan catatan kedua plat ini tidak dilas, ya, hanya di pin saja, ditahan sebagai pin. Maka yang menahan inilah yang menjadi luasannya. Ya. Jadi tegangan geser. Jadi ada tegangan normal, dia tarik tekan, ada tegangan geser. Ya. Yang membedakan adalah bagaimana beban tersebut terhadap luasannya. Ya. Lalu komponen juga bisa mengalami namanya regangan atau strain. Ya. Nah, kita kalau mendengar kata regangan, maka biasanya konotasinya atau otak kita itu membayangkan karet, ya, karet yang mulur kalau ditarik. Ya. Nah, apa rumus dari regangan? Regangan itu dirumuskan sebagai perpanjangan, ya, perubahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula. Ya. Itu regangan. Jadi perubahan panjang dalam satuan meter dibagi dengan panjang mula-mula dalam satuan meter. Maka meter per meter sama dengan habis, ya. Maka berarti apa artinya? Strain itu tidak berdimensi, tidak bersatuan, tidak punya satuan, atau tidak berdimensi. Ya. Jadi perubahan panjangnya yang tadinya katakan panjangnya 10 cm.
dikasih beban, ditarik panjangnya menjadi 12 cm. Maka berapa pertambahan panjangnya? Perubahan panjangnya ya 2 cm dibagi panjang mula-mulanya 10 cm, 2 per 10 atau 0,2 ya, atau pakai persen ya berarti 2%, ya kan, seperti itu. Itu mengenai regangan, dan ini menjadi propertis dari sebuah material. Lalu modulus Young, ya. Modulus Young ini tidak sering disebut sebagai modulus elastisitas, ya. Itu sebuah persamaan yang mengikuti hukum Hooke. Ya, nanti kita lihat ketika membahas mengenai uji tarik, ya. Hukum Hooke itu menyatakan bila satu material dibebani dalam batas elastisnya, maka tegangan yang bekerja akan proporsional terhadap regangan. Ya, jadi semua material atau sebuah material itu ada batas elastis, ada batas plastis. Ya, ketika dibebani dalam batas elastisnya, maka besarnya tegangan itu akan proporsional terhadap regangan. Artinya kalau tegangannya makin besar, ya regangannya makin besar. Yaitu. Itu namanya proporsional. Nah, ditulis secara matematis seperti ini. Tegangan proporsional terhadap regangan. Nah, kemudian ada faktor pengalih E ini, nilai menjadi yang dinamakan dengan modulus Young atau modulus elastisitas. Yaitu tidak lain adalah ini beban dibagi dengan atau tegangan dibagi dengan regangan, ya. Atau ini diinikan lagi, beban itu adalah P per A, regangan itu adalah delta L per L, maka rumus dari modulus Young ini atau modulus elastisitas adalah panjang dikali beban dikalikan dengan panjang mula-mula dibagi luas area dikalikan dengan perubahan panjang, ya. Itu gampangannya modulus Young itu adalah tegangan dibagi regangan. Itulah modulus Young, ya. Dan Anda harus paham, harus dilihat setiap material itu logam maupun non logam itu memiliki modulus Young masing-masing. Dan untuk baja itu nilainya 2 kali 10 pangkatan giga, ya, Newton. Nah, itu untuk baja. Ya, ini Anda bisa lihat di daftar material, ya. Nah, ini penting sebagai propertis dari material, ya, modulus Young ini. Nah, itu tadi mengenai beban. Lalu ke materi kedua mengenai kekuatan material, strength of materials, ya. Jadi selain daripada kita harus paham bagaimana beban itu, kita harus paham juga mengenai dari sisi materialnya, karena ini penyebab keduanya adalah dari sisi material, ya. Nah, maka kita harus kenal sifat-sifatnya. Ada sifat mekanik, ada sifat fisik, ada sifat kimia, ada sifat teknologi, dan seterusnya, ya. Anda silakan nanti baca. Nah, sifat mekanik ini berkaitan dengan perilaku material apabila material tersebut diberi beban mekanik, baik dia beban statik tadi ataupun beban dinamis, ya. Contohnya sifat mekanik adalah kekuatan tarik tekan, kekuatan keuletan, ketangguhan, keras, getas, itu semuanya ada sifat-sifat mekanik, ya. Apabila maka muncul kalau ada pemberian beban secara mekanik, itu baru muncul sifat mekaniknya. Sifat fisik berkaitan dengan karakteristik material, warna, massa jenis, titik cair, ya, titik didih, dan seterusnya. Itu sifat fisik, ya, yang melekat di suatu material. Sifat kimia berkaitan dengan reaksi kimia, apakah tahan korosi, apakah dia bisa menjadi sebagai konduktivitas panas, listrik, dan seterusnya. Itu sifat kimia. Dan sifat teknologi, sifat yang berhubungan dengan kemudahan material untuk diproses lebih lanjut. Itu sifat teknologi. Apa saja, bisa mampu mesin, artinya bisa nggak material tersebut dipotong, ya, digerinda, dan seterusnya. Ada mampu cor, bisa nggak material tersebut dicor, mampu las, bisa mampu bentuk, dan seterusnya. Itu sifat-sifat teknologi. Dan ini harus kita pahami. Sifat fisiknya, sifat mekaniknya, sifat teknologinya.
Artinya kita sekarang mau memilih elemen mesin ya, kita sudah tahu nih sifat mekaniknya, sifat kita pilih bahan A. Ternyata ketika ingin kita buat menjadi, misalkan menjadi poros, bahan A ini tidak memiliki sifat teknologi yang cocok ya. Misalnya ternyata nggak bisa dipotong-potong, tidak bisa mampu mesin dengan peralatan yang kita punya, berarti tidak memiliki sifat mampu mesin ya. Berarti kita harus ada dua kemungkinan, kita harus ganti alat pemotongnya atau kita harus ganti materialnya ya, seperti itu. Itu sifat teknologi ya. Nah, kita lihat nih, nah, pahami uji tarik. Jadi untuk mengenal material ini salah satu standar yang harus kita kuasai mengenai uji tarik ya. Jadi uji tarik tersebut beragam, banyak ya modelnya, mesinnya, ada yang berupa plat, ada yang berupa diameter seperti ini ya. Intinya material yang akan diuji tarik tersebut harus disesuaikan dengan pemegangnya ya. Kalau dia berupa silinder seperti ini ya kita bentuk sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Nah, ini misalkan dalam bentuk silinder seperti ini original panjangnya ditandai ya, kemudian dicekam, kemudian ditarik. Nah, ini ada grafik. Ini ada grafik yang menggambarkan proses selama uji tarik tersebut ya. Lalu ini ada grafik, ini grafik yang ini didapatkan dari proses uji tarik tadi ya, didapatkan dari proses uji tarik ya. Nah, misalkan ini proses yang pertama pada saat panjang L0 ini masih posisi belum di apa-apakan, baru dicekam, belum diberikan beban tarik. Kemudian yang kedua di sini sudah mulai ada beban tarik ya. Beban tarik di sini ya, ditarik terus kan. Ini sumbu Y ini menyatakan beban ya, stresnya, tegangannya. Yang sumbu mendatar ini menyatakan regangannya ya. Jadi ketika diberi beban ya, maka pada saat sampai dengan titik sini ini dikatakan sebagai uniform elongation. Nah, di saat inilah yang dinamakan tadi dengan hukum Hooke berlaku. Hukum Hooke berlaku. Kalau Anda lihat grafiknya masih berupa garis lurus. Ya, besarnya beban ini, tegangan yang terjadi ini proporsional terhadap regangan yang terjadi. Maka ini linear, garis lurus. Nah, ini di area inilah hukum Hooke berlaku. Artinya ketika beban kita lepaskan atau kita berikan lagi, maka material masih bisa kembali ke posisi semula. Kalau di sini ada penambahan panjang, ketika beban dilepaskan akan kembali ke panjang L0 lagi. Ya. Ini di sini berlaku hukum Hooke ya, yang dinamakan dengan batas elastisnya di sini. Kalau kita tarik ke kiri, maka nilai yang tertera di sumbu Y ini inilah batas elastis dari material tersebut. Kemudian beban terus diberikan. Nah, grafik mulai terjadi pembengkokan ya. Nah, melewati dari batas elastisnya ini sudah masuknya yang namanya daerah plastis. Nah, maka ada deformasi elastis dan ada deformasi plastis. Ketika deformasi elastis, maka ketika beban dihilangkan akan kembali ke bentuk semula, tetap tidak terjadi apa-apa seperti ya. Tapi ketika melewati beban elastis ya, sudah masuk ke daerah plastis, maka terjadi deformasi plastis. Pada saat ini ketika beban dihilangkan, elemennya itu akan berubah bentuk, apakah yang menjadi lebih panjang, ada bengkok dan seterusnya ya, seperti itu. Maka tidak lagi ke bentuk semula, panjangnya tidak lagi L0 lagi, sudah ada perubahan panjang di sini dalam hal ini ya. Ini mulai masuk namanya daerah plastis, kemudian ditarik terus sampai dia menunjukkan grafiknya itu mulai mendatar. Nah,
Pada saat inilah disinilah ini yang dinamakan dengan UTS, ya, Ultimate Tensile Strength, kekuatan tarik maksimum. Ya. Ini kekuatan tarik elastis, ini kekuatan tarik maksimum, ya, dari material tersebut. Dan ini panjangnya sudah, ya, LU, ya, L ultimate. Nah, ketika beban terus diberikan secara teoritis itu kalau tadi tegangan itu beban dibagi dengan luas penampang. Secara teoritis berarti kalau beban makin ditambah, tentunya harusnya tegangan yang terjadi ini makin besar. Ya, grafik ini harusnya ke atas. Tapi kenyataannya tidak. Ketika sudah melewati UTS ini, Ultimate Tensile Strength, material itu akan cenderung luruh seperti ini dengan cepat, ya, dengan cepat. Dan pada saat melewati batas UTS ini, kita lihat di material di sini, di tengah-tengah sini mulai terjadi yang namanya neck, ya, necking, ya, penampangnya sudah mulai, diameter sudah mulai berubah mengecil, ya, karena material sudah semakin panjang, tentunya ada yang mengecil dimensinya. Dalam hal ini adalah di titik tengah ini terjadi necking, ya. Terus, ya, dan dengan cepat kalikan terus beban diberikan, ya, tanpa dalam hitungan tidak dengan detik, lebih cepat lagi, ini akan cepat pada titik di sini yang dinamakan dengan fracture, material tersebut akan patah, ya, elemen tersebut akan patah. Nah, di sini ada titik patahnya. Nah, kalau digambarkan di sini adalah ini. Di total elongation-nya, total panjangnya ini adalah ketika dari spesimen ini, sisa yang patah tersebut disatukan, kemudian diukur panjang akhirnya, ya. Nah, maka di materi tersebut ada ya rumus pria, ada rumus PE, ya, percentage of elongation. Jadi panjang akhir dikurangi panjang mula-mula, yaitu ada rumus pria, ya. Nah, ini dari uji tarik ini apa yang harus kita camkan, yaitu berapa besar tegangan elastis, ya, atau berapa besar tegangan elastisnya, kemudian berapa besar UTS-nya. Ini yang akan menjadi acuan ketika kita memilih material, ya. Nah, ini perhitungan kekuatan beban, saya yakin bisa, ya. Ini misalkan diameter mula-mulanya 12 mili, ditarik panjang mula-mula 60, kemudian data hasil pengujiannya seperti ini, panjang akhir 80, diameter akhir 7 mili, beban luluhnya 3,4 ton. Ya, beban luluh ini artinya beban ketika melewati atau beban elastis tadi, ya. 3,4 ton beban di mana material masih akan kembali ke posisi semula jika dihilangkan beban tersebut. Beban ultimate ini beban maksimum dari material tersebut, ya. Yang diminta apa? Tegangan luluh, tegangan tarik, dan seterusnya. Begitu saja, rumus tegangan luluh berarti tegangan itu beban dibagi luas area, ya. Berarti bebannya apa? Kalau tegangan luluh, ya beban luluh 3,4 ton, ya, dibagi dengan luas area awal, origin area, ya. Dihitung dulu luas areanya yang mula-mula dan luas area akhir, ya. Maka beban luluh ya 3,4 dibagi 1,13, dapat 3,1 ton per sentimeter persegi. Beban tarik maksimum, ya tinggal kita hitung aja, ya, beban maksimumnya berapa, maka akan dapat tegangan maksimumnya. Prianya, ya, pria ini A dikurangi A, ya, luas area awal dikurangi luas area akhir dibagi luas area awal kali 100, ya, ini dapat 66%, ya. PE-nya, ya, ini pria dan PE ini, pria menyatakan parameter keuletan dari sebuah material, ya, 66%. Artinya kalau semakin besar nilainya ini, tentunya material tersebut akan semakin ulet, ya. Nah, faktor keamanan selanjutnya mengenai faktor keamanan atau safety factor, ya. Secara umum dirumuskan sebagai beban maksimum ultimate tadi dibagi dengan beban kerja, ya. Beban maksimum dibagi dengan beban kerja dari satu komponen, ya. Jadi dari hasil uji tarik
misalkan dari hasil uji tarik tadi didapatkan ultimate-nya adalah 10 ya. Kemudian si material ini dibuat jadi komponen mesin dan beban kerjanya adalah 5 misalnya itu. Maka safety faktornya 10 dibagi 5, 2. Nah, seperti itu. Nah, itu secara umum seperti itu, beban maksimum dibagi dengan beban kerja. Kalau mau lebih detail lagi, ada khusus untuk material yang ulet. Material yang ulet itu tidak menggunakan beban maksimum, tetapi beban luluh dibagi beban kerja. Ya, karena kalau kita gunakan patokan beban maksimum, maka ketika ternyata dalam perjalanannya atau dalam prakteknya bebannya itu melebihi beban maksimum, seperti Anda lihat tadi di grafik uji tarik, itu bukannya ke atas tapi langsung luruh, ya. Dan itu yang menimbulkan kegagalan, patah, ya. Maka untuk material ulet digunakan beban luluhnya, ya, dengan harapan kalau ternyata dalam prakteknya melebihi beban luluh ini, beban kerjanya melebihi beban luluh, masih ada satu lagi yaitu beban maksimum. Artinya ini masih aman, ya, masih ada yang dikatakan dengan tanda-tanda, ya. Jadi misalkan tanda-tanda itu apa? Misalnya kita bangun rangka baja, ya, beban kerjanya ternyata melebihi beban luluhnya. Berarti kan kalau beban kerjanya melebihi beban luluh, berarti safety faktornya kurang dari 1. Ya, itu sudah. Kalau kita gunakan beban luluh, ada tanda-tanda apa tanda-tanda? Apakah sudah mulai ada yang peot, sudah mulai ada yang nekuk? Nah, itu sudah mulai menunjukkan deformasi. Ya, itu masih ada warningnya. Tapi kalau kita seperti material getas, ya tidak ada peristiwa luluh. Ya, kita nggak pernah narik kapur tulis itu mulur kapurnya, tidak, langsung patah, ya. Maka untuk material kertas itu pakai beban maksimum dibagi beban kerja dan itu tidak ada warningnya, ya. Maka pengambilan faktor keamanan ini, ya, umumnya adalah selalu lebih besar daripada 1. Ya, mengapa lebih besar daripada 1? Artinya kita jaga beban ini yang dengan beban izin atau beban maksimum atau beban luluh itu harus jauh lebih besar daripada beban kerjanya, ya. Ini faktor keamanan. Nah, kalau 1 itu yang tadi saya katakan, 1 itu berarti sudah efektif, sudah diketahui, dan sakit tetapi sangat jarang, ya. Kalau 1 nilainya selalu lebih besar dari 1, 2, 3, 5 dan seterusnya. Pak, bagaimana kalau makin besar apakah makin bagus? Ya jelas makin bagus secara teoritis, tetapi berimbas ke apa? Berimbas ke desainnya atau bentuknya. Menjadi apa? Bisa menjadi besar, lebih besar, ya. Misalkan tadinya poros hanya cukup dengan diameter katakan 2 cm, ini karena kita pakai faktor keamanannya besar menjadi 10 cm. Nah, itu kan sudah berlebih, ya. Berimbas ke yang lain. Apalagi kaku-kaku sebenarnya. Nah, kalau Anda lihat, kalau Anda perhatikan, kalau Anda bahan-bahan yang logam yang diciptakan atau pada era yang dulu itu semuanya berat-berat, ya, kuat-kuat, kaku-kaku daripada yang sekarang. Sendok contohnya, ya. Sendok sekarang ini kalau dipakai untuk motong steak atau daging rendang itu malah yang bengkok sendoknya, ya, banyak kan. Jadi kalau sendok dulu kuat, ya. Itu gambaran karena pada saat dulu pengetahuan dan teknologinya itu baru sampai segitu, belum bisa meramu atau membuat material yang lebih ringan tapi lebih kuat seperti itu. Lalu berarti ke materi sambungan mur baut. Nah, ini saya katakan Anda sebagai mahasiswa teknik harus tahu mana mur, mana baut, ya. Jangan sampai nanti Anda kerja kalau mengambilkan baut, ada yang Anda ambilkan adalah mur, ya. Nah, simbol dan standar mur dan baut seperti ini. Ini kalau kita lihat sebelah kiri ini ada simbol dari baut, ini ada keterangan kepala baut, ini standarnya, ya. Kalau dia ini diameter daripada bautnya dengan notasi D kecil, maka kepalanya itu standarnya adalah 2 kali D-nya. Kemudian tinggi dari kepala ini adalah 0,7 diameternya. Ini standarnya, ya. Kalau tidak percaya nanti Anda bisa ukur, ya. Anda ukur, ambil baut itu kan, ukur diameternya, ukur kepalanya, ukur ininya.
ya identik dengan ini atau tidak ya. Ini untuk kepala baut, ada batang baut, ada ulir di sini, uliran atau drat, ini ada murnya ya. Ini ada kepala mur, tinggi mur dan seterusnya. Ini ada ring ya. Ada ring atau washer ya. Nah, ini standar dari simbol baut seperti ini kalau digambarkan ya, ini simbol mur. Dan cara penulisan baut metrik ya, M10 kali 1,5 kali 2 kali LH kali ini secara lengkapnya. Yang keterangannya masing-masing bisa dilihat di sini. M berarti menyatakan ini jenis ulirnya ulir metrik. Karena ini kita lihat di jenis ulir metrik. 10 ini menyatakan diameter daripada ulir di sini, D-nya ini diameternya. 1,5 ini menunjukkan kisar atau pitch-nya ya, jarak antar puncak ulir 1,5 ya. Kemudian 2 ini menunjuk kelas material, LH menunjukkan arah ulir, berarti kalau LH ini left hand, ulir kiri, ya RH itu right hand kalau di sini. L besar menunjukkan panjang baut ya dalam mili, ya. Misalkan di sini 10 kali 1,5 kali 2 LH 50 mm, itu berarti panjang bautnya ini dari sini ke sini ini adalah 50 mm. Jadi kita harus paham, bisa membaca kode baut tersebut ya. Dan ini bahasa-bahasa yang sudah internasional, global. Kalau menunjukkan ingin baut, kita tidak perlu lagi banyak berucap. Tolong misalkan sediakan baut metrik ukuran 10 ya kali ini. Kita cukup tuliskan cara tulisan seperti ini, orang akan bisa membaca. Dan sebaliknya, kalau ada orang yang menyampaikan seperti ini, kita bisa tahu maksudnya. Ya. Nah, istilah-istilah pada ulir itu ada tadi itu yang pertama di besar atau diameter besar ulir ya, di diameter besar ulir, kemudian DC diameter paling kecil dari ulir luar ya, dan ada DP diameter rata dari ulir luar dan ulir dalam. Jadi ada ulir luar, ulir dalam. Satu yang menyatakan sudut ulir ya, sudut ulir. 2 ini menyatakan puncak ulir, jarak antara puncak ke puncak. 3 ini jarak puncak ya, atau pitch tadi. 4 ini kedalaman ulir atau tinggi ulir ya, 4 ini ya. Semakin dalam maka semakin kencang dia pula mencekam ya. Nah, macam-macam ulir berdasarkan letaknya. Ada ulir dalam ini pada mur dan ulir luarnya pada baut ya. Jadi kalau ditanya mur itu menggunakan ulir dalam atau ulir luar? Ulir dalam ya. Baut ulir luar ya. Lalu berdasarkan arah lilitan, ya tadi ada left hand, ada right hand, ada ulir kiri, ada ulir kanan, ya. Dan keduanya berpasangan, ya. Ulir juga dapat merupakan ulir kanan dan ulir kiri, ya. Ulir kanan bergerak maju di gas arah jarum jam, ya. Dan ulir kiri diputar searah berlawan arah jarum jam. Nah ini sering kita lihat kalau di spion, ya. Spion motor kanan kiri itu berbeda arahnya, ya. Ini kemudian berdasarkan ukuran ulirnya, ada ulir halus, ada ulir kasar, ya. Ilustrasi, ya ulir halus, ulir kasar. Nah ini ada pada ulir itu ada istilahnya sudut alfa, ya. Ini alfa besar, alfa kecil. Alfa besarnya bagus dipakai untuk skrup halus, ya. Sedangkan ulir alfa kecil skrup kasar, sedangkan alfa kecil untuk skrup halus, ya. Atau sudut ulir tadi itu yang sebelumnya, ya. Ya ini. Sudut ulir. Ya. Bila suatu batang dililiti tali dan pada satu kali putaran kita dapatkan sudut alfa yang kecil. Ya, ini. Nah, ini berdasarkan jumlah lilitan. Jumlah lilitan berarti ada ulir tunggal, ya, ada ulir ganda dan ada ulir tripal, arti atau ulir triple di sini, ya. Ada ulir tunggal, ulir ganda, ulir triple. Masing-masing ada kegunaannya, ya. Kemudian berdasarkan segi penggunaannya, ada ulir skrup gerak, ada ulir skrup pengikatan. Ya. Untuk skrup gerak itu bisa menjadi gerak lurus. Contohnya pada ada segi 4, ada trapesium. Ya, ini seperti apa namanya di dongkrak, gitu ya. Itu ada ulir gerak
Lalu ada pengikatan, ada segitiga trapesium ini yang umum untuk pengikatan. Lalu standar ulir banyak sekali, ada standar dari British, ada standar British Association, ada standar ANS, Unified, dan ada standar Square Rate, ya, ACMA dan seterusnya. Nah, kita umumnya menggunakan standar metrik, ya, metris. Bagi tiap negara itu hampir, terutama negara maju itu memiliki standar ulir tersendiri, ya. Karena mungkin negara kita dari zaman dulu itu belum berpikir ke sana, maka ya tidak punya standar di Indonesia mengenai ulir. Jadi kita masih mengikut, ya. Macam-macam ulir berdasarkan negara pembuatnya. Ada negara pembuatnya ulir group word, ya, satuan inch, kadang berasal dari Inggris. Jadi orang Inggris sana itu tidak menggunakan meter, sentimeter kubik, tapi menggunakan inch, ya, yard, feet, foot. Nah, maka jarang sekali tingginya sekian foot di sana, ya. Tapi no matter, artinya penting kita tahu bagaimana mengkonversinya dari meter ke feet atau dari ke yard dan seterusnya. Ini ciri-cirinya, ya. Ada yang dari Amerika, ya, UNC, NF, yang ini contohnya. Dan ini yang penting Anda tahu kode-kodenya itu, berarti UNC itu nanti dari Amerika punya, dan seterusnya. Dan dari Jerman atau metrik ini sering kita pakai, ya, seperti ini. M20 kali 50 ini artinya diameternya 20, panjangnya 50 mm, ya. Kemudian berdasarkan segi penggunaannya, baut, ada baut penjepit seperti biasa umumnya, ada baut tanam, ini seperti pada as atau baut roda kendaraan, ada baut tak, maksudnya, ya. Ada untuk pemakaian khusus, ada baut pondasi, ya, baut penahan, baut mata, dan seterusnya. Ini untuk pemakaian khusus. Ya, ini berdasarkan bentuk kepalanya, ada kepala segi 6 yang umum kita lihat, ada bentuk yang seperti ini, filister. Kita bisa membukanya menggunakan obeng min, dan ada kepala bulat, ya, seperti ini juga sama. Ada kepala datar, flat head, ya, ini masing-masing ada penggunaannya. Contohnya yang kepala datar ini biasanya banyak dipakai untuk pada pesawat, ya, pesawat terbang, ya, karena dia tidak boleh ada tonjolan permukaan pada bodinya. Karena kita tahu pesawat terbang itu kecepatannya sangat tinggi, bisa 1000 km per jam, dan itu dengan kecepatan tersebut kalau ada celah sedikit saja atau ada ketidakhalusan sedikit saja berpengaruh sekali pada aerodinamisnya, ya. Kalau yang seperti ini banyak dipakai di kapal, ya. Kemudian mur dan ring ini macam-macam dari pada mur, ya, ada kepala segi 6 dan seterusnya. Yang ini kita ada mur kuping, dan, ya, ini ada ring atau washer, ada spring washer, ya, ring begas, ada ring biasa. Nah, mengapa kita gunakan ring, ya, ada banyak sekali alasannya. Yang salah satunya adalah untuk membagi tegangan tadi. Jadi tegangan yang akibat tekanan dari putaran kunci tersebut tidak langsung ke benda yang ingin kita kaitkan, tapi terlebih dahulu bekerja pada ring. Nah, dan ring ini karena lebih luas, maka yang bekerja pada benda itu akan menjadi lebih kecil tegangan yang terjadi, ya. Kemudian ini ada di pasaran, ya, ini bisa lihat macam-macamnya, ada baut heksagonal dan seterusnya, ya. Teknologi semakin maju, alat-alat semakin banyak, ya, maka macam-macam jenisnya, ya, tidak melulu seperti ini. Ini contohnya seperti ini, ya, bentuknya plug, ya. Lalu mur yang ada di pasaran ini yang sangat umum sekali, mur segi 6 berat kiri, ya. Ada mur topi, ini bisa kita jumpai, ya, mur kuping, ya. Ini ada cage nut, ya, sudah biasanya ini hanya untuk pengencang, pengikat, ya. Ini macam-macam ring, ada ring washer atau ring plug seperti biasa, ya, semuanya terhubung. Ini ada ring pair, jadi ada sedikit bentuk pair, ya, nanti untuk mengurangi tekanan juga, ya, ada ring gelombang sesuai dengan penggunaannya masing-masing, ya. Kode nama baut seperti tadi, ya, disampaikan M berapa, atau di sini bisa juga mengikuti
bentuk ini ya, contohnya SS304 hexball M8 kali 1,90. Di sini sudah disertakan jenis material secara spesifik. Ya, kalau tadi masih pakai kelas, di sini ada SS304 berarti stainless steel 304 ya. Jenisnya hexball. Ya. Kemudian diameternya adalah 8 M8, diameternya 8 mili. 1,25 itu adalah jarak pitch-nya, jarak puncaknya kali 90 itu adalah panjang bautnya ya. Ini yang penting kita bisa membacanya atau kita bisa menuliskannya ya. Ini karena menjadi bahasa universal. Lalu materi 5 mengenai sambungan paku keling ya. Sambungan paku keling atau rivet, dalam bahasa Indonesia rivet ya. Ini salah satu jenis sambungan yang sama, sambungan apa namanya? Kalau yang baut itu sambungan tidak tetap ya. Kalau yang rivet itu sama jenis sambungan yang tetap. Artinya kalau untuk membukanya harus dengan cara merusaknya ya, kalau sambungan tetap ya. Nah, keuntungan dan kekurangan daripada sambungan rivet ini, keuntungannya ya cheaper fabrication cost, artinya biaya fabrikasinya itu lebih murah, kemudian lebih murah pula maintenance-nya, pemeliharaannya ya. Kemudian di similar metals, metal yang berbeda itu bisa digabungkan ya, bahkan non metalik ya. Penggabungan antara metal dan non metal itu bisa dilakukan menggunakan rivet ya. Beda dengan las. Kalau las itu harus sama logam yang sejenis. Kemudian ease of riveting process, ya prosesnya itu sangat mudah ya. Dan kekurangannya ya skill work required ya. Di sini walaupun prosesnya mudah, tetapi tetap dibutuhkan tenaga yang memiliki keterampilan ya. Tidak semua orang bisa melakukannya. Kemudian leakage may be a problem ya. Problem dari sambungan rivet ini adalah kebocoran, bocor. Ini terutama kalau dipakai untuk membuat vessel atau membuat tabung menggunakan rivet ya. Itu kemungkinan akan terjadi kebocoran. Nah, tapi dengan perkembangan teknologi sekarang sudah bisa diantisipasi, itu bisa dikurangi kekurangan yang mengenai kebocoran ini. Nah, ini deskripsi daripada rivet ya. Di situ ada head, ada shank atau body, ada tail di sini. Nah, kita lihat bagaimana prosesnya ya nanti. Nah, kegunaannya apa? Kegunaan dari sambungan rivet itu untuk membuat sambungan permanen ya antara plat seperti pada tangki, boiler dan seterusnya. Kita membuat tangki, boiler itu ya biasanya dipakai sambungan menggunakan rivet ya. Karena apa? Tadi itu low cost maintenance, artinya tidak perlu pemeliharaan dengan sambungan ini ya. Karena kalau menggunakan baut mungkin akan ada bautnya itu aus dan seterusnya, kemudian ada korosi, dan itu untuk tangki kan tidak disarankan. Lalu fungsi rivet pada sebuah join adalah untuk membuat sambungan yang memiliki kekuatan. Jadi selain kuat dan kerapatan, tightness ya. Jadi kegunaannya itu membuat sambungan yang kuat dan rapat ya. Kekuatan dipakai untuk mencegah kegagalan, sedangkan kerapatan diperlukan untuk mencegah kebocoran. Nah, proses riveting tadi di deskripsi rivet itu ada bagian head, ada bagian shank, kemudian ada bagian tail. Nah, ini proses rivet secara manual menjelaskan seperti ini. Jadi ini ada dice-nya, ada backing up bar-nya. Jadi material atau plat yang ingin disambungkan menggunakan rivet ini dibor terlebih dahulu, tembus, kemudian dipasangkan seperti ini. Ya, ini bagian tail-nya. Ini ada dice penekannya. Jadi ditekan, maka tail ini akan mengisi rongga dice ini sehingga terbentuklah kepala di sini. Maka untuk membuat sambungan rivet ini diameter yang digunakan itu tidak sama persis, tapi ada clearance di sini, ada clearance. Dan mengenai clearance ini dijelaskan di sini, ketika diameter daripada rivet itu adalah 12 mili atau kurang, maka bisa kita gunakan proses call up setting. Artinya langsung ditekan
dan tersambung, proses dingin ya. Tapi kalau diameternya melebihi daripada 12 mm, biasanya tidak digunakan proses dingin, tetapi menggunakan proses hot process. Jadi dipanaskan terlebih dahulu di rivetnya, kemudian setelah panas pada sudah sampai merah, kemudian itu ditekan sehingga akan lebih memudahkan rivet ini terbentuk ya, karena menjadi lebih lebih empuk, lebih lunak ketika dipanaskan. Nah, ini aturan dalam pembuatan clearance. Jika diameter rivetnya yaitu katakan 12 sampai 24 mm, maka clearance-nya sekitar 1,5 mm. Jadi clearance itu yang di ini ya. Celah antara diameter lubang plat dan diameter baut itu namanya clearance. Ya, kalau diameter rivetnya 24 hingga 48 mm, ini clearance-nya 2 mm. 2 mm artinya kiri kanan ya, seperti itu. Nah, lalu tipe-tipenya. Tipe-tipe dari baut itu ada button head, bentuk button head seperti ini, ada countersunk head. Ini countersunk head ini biasanya dipakai untuk pada kapal selam ya, untuk menghindari kebocoran. Kemudian ada oval countersunk head, ya, ada pen head dan seterusnya. Ya, ada conical head. Ya, ini tubular rivet, ini sekarang banyak dipakai di pesawat ya, tubular rivet. Tipe-tipe sambungannya ada 2 sambungan dari tipe baut rivet itu, ada lap joint, ada butt joint. Jadi di materi ini nanti Anda bisa menyebutkan kalau ada gambar seperti ini jenis sambungannya adalah namanya ini, atau sebaliknya. Jika Anda ingin orang lain membuat sambungan rivet, Anda tinggal tuliskan namanya, orang lain akan membuatnya seperti itu. Jadi bentuknya ada lap joint, ada butt joint. Lap joint itu seperti ini. Jadi platnya itu ditumpuk, ya, platnya itu ditumpuk. Itu lap joint, kemudian dilubang, maka dia bentuknya lap joint. Kalau butt joint, ya, platnya itu dijajarkan, kemudian diberikan di sini ada covernya, ya. Ini butt joint. Ya, maka tipe rivet itu bisa diklasifikasikan berdasarkan according to purpose. Untuk apa sambungan plat tersebut? Kemudian according to position of plat connected, berarti lap joint dan butt joint. According to arrangement of rivet, ya, berdasarkan tata letak daripada rivet. Ya. Kita lihat material rivet umumnya dipakai adalah baja karbon, ya, baja low carbon steel, baja karbon rendah. Karena apa? Karena tadi kita lihat akan dilakukan cold process ya, atau hot process pun dia harus menggunakan material yang lunak. Ya, kalau materialnya keras ya, memang dipukul nanti ya nggak bengkok-bengkok, malah akan menjadi rusak ya, deformasi. Maka digunakan material umumnya adalah baja karbon rendah. Tapi bisa juga untuk keperluan lain, bisa kuningan, aluminium atau tembaga ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini cara membaca tipe sambungan rivet ya. Kita lihat di sini ada single rivet lap joint. Artinya di sini berarti bentuk sambungannya adalah lap joint. Seperti ini lap joint. Ini penggambaran teknisnya. Kedua platnya itu ditumpuk. Nah, di sini kita lihat dari atas ini ada satu barisan, satu kolom seperti ini. Maka inilah yang dinamakan dengan single rivet. Jadi hanya ada satu alur dari jajaran rivet-rivet ini, maka dinamakan dengan single rivet lap joint. Ya. Nah, yang bawah ini ada 2 alur, ada 2 jenis, ada 2 alur. Nah, yang kiri ini namanya double rivet, berarti karena ada 2 alur, double rivet lap joint, karena posisi platnya itu lap, saling bertumpukan. Nah, ini penggambarannya. Ya. Nah, ini posisi dari rivetnya ini seperti bentuk chain, rantai. Jadi double rivet lap joint chain riveting. Yang sebelah kanan ini posisinya zigzag, ya, posisinya zigzag. Double rivet lap joint zigzag riveting, ya, seperti itu. Nah, ini contoh lagi yang double rivet with double cover and chain riveting, ya. Ini double rivet, ini untuk sambungan yang butt joint. Butt joint ini yang tengah ini adalah materi plat intinya, yang atas ini dan bawah ini adalah covernya.
Maka ini namanya double rivet. Ya, double rivet berarti ada ini perbatasan, ya, perbatasan plat. Di kiri ada 2 alur, yang di kanan juga ada 2 jalur seperti ini. Ya, masing-masing. Maka dia double rivet. Kemudian covernya ada berapa di sini? 2. Berarti double rivet, double cover. Ya, double rivet, double cover. Kemudian bentuknya kalau dilihat di atas seperti ini. Masing-masing seperti chain. Maka double rivet, double cover, chain riveting, butt joint. Ya, gitu ya. Yang ini sama, double rivet, double cover, butt joint, zigzag riveting. Karena posisi rivetnya zigzag. Ya. Jadi menamai seperti itu. Jadi ketika Anda disodori gambar seperti ini, Anda sudah tahu. Tolong buatkan sambungan seperti ini gambarnya, Anda tahu maksudnya. Berarti ini double rivet, double cover, butt joint, chain riveting. Ya. Atau Anda mau menyuruh orang untuk membuatkan sambungan rivet, Anda tinggal cukup gambarkan seperti ini atau beri namanya, orang akan mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya. Nah, istilah-istilah teknis pada rivet ada margin, ada pitch. Ya, pitch ini antara jarak antara satu rivet ke rivet yang lain terdekat, ini namanya pitch. Ya, notasinya P kecil. Rivet ada margin, ini adalah jarak antara satu lubang rivet ke sisi terdekat dari plat. Ya, ini marginnya. Ya, kita lihat di sini, margin M disimbolkan dengan M kecil. Ya, margin sisi plat. Nah, ada diagonal pitch, ini jarak antar diagonal pada susunan rivet, berarti ini hanya ada di zigzag, ya. Dan ada back pitch. Back pitch ini jarak antar kolom, berarti ini ada di chain riveting, ya. Dinotasikan dengan PB. Nah, materi ke-6 mengenai sambungan paku keling dengan subtopik kegagalan. Jadi yang namanya material utuh aja masih mungkin gagal, apalagi berupa material sambungan. Nah, rusaknya itu bisa karena apa? Bisa karena robek pada sisi plat, bisa pada baris, bisa karena bergeser, bisa karena crushing dan seterusnya. Nah, ini bagaimana cara kita menghindarinya ya ketika kita membuat sambungan. Yang pertama, biasanya rusak pada robek di plat sisinya ya, seperti ini. Maka untuk menghindari ini kita gunakan rumus ini. Ya, marginnya itu adalah 1,5 D kecil. D kecil adalah diameter rivet. Maka agar tidak terjadi robekan, maka panjang M ini, margin ini, itu adalah 1,5 kali diameternya. Ya. Kemudian robek ya pada melintang daripada plat ini, seperti ini robeknya. Maka untuk menghindarinya kita gunakan rumus ini. Ya. Kita harus hitung dulu luasnya seperti ini. Ya, ini ada pada pitch, ada jarak ininya tertentu, ini ada beban P-nya. Ya. Nah, kita harus gunakan ini agar tidak terjadi robekan. Kemudian kalau terjadi geseran seperti ini, ya geseran, dia single shear atau double shear, kita bisa gunakan persamaan ini. Ini maksudnya, ya agar tidak terjadi kegagalan geser. Ya. Mau standar untuk geseran tunggal, untuk geseran ganda, ini standar IBR, standar India. Ya. Untuk crushing juga sama. Ya, intinya kita gunakan persamaan ini agar tidak terjadi kegagalan akibat crushing. Ada shearing, ya, ada geseran tunggal, geseran ganda, dan standar India IBR. Ya. Dan efisiensi sambungan rivet. Efisiensi sambungan rivet berarti dirumuskan sebagai list of ya nilai paling kecil dari PT, PS, PC dibagi dengan PT dikali FT ya, seperti itu. Artinya dari kemungkinan tadi PT ya di rumus ini ada PT, PS, PC, itu mana yang paling kecil itu dibagi dengan plat utuh ini, kekuatan plat utuhnya ya, kekuatan plat utuhnya. Itulah efisiensinya. Tentunya tidak ada yang efisiennya 100%. Kalau 100% berarti kekuatan sambungannya itu sama dengan kekuatan plat utuh, dan itu tidak mungkin. Artinya masa benda utuhnya kalah dengan sambungan, ya kan? Materi ke-7 mengenai sambungan las, ya. Bagian pertama Anda akan diarahkan mengerti apa itu proses pengelasan, ya.
Jadi kalau ditanya apa itu proses pengelasan atau las welding atau proses sambungan las itu bagaimana? Titik kuncinya adalah penyambungan logam menggunakan panas, dipanaskan hingga mencapai titik lelehnya atau titik cairnya. Kalau hanya dipanaskan saja itu masih belum pas definisinya, ya. Logam kita bakar pakai korek, ya, dia panas, kita pegang panas, tapi tidak nyambung karena tidak sampai pada titik lelehnya. Kata kuncinya adalah sampai dipanaskan hingga mencapai titik lelehnya, ya. Ini proses sambungan las, ya. Maka karena sampai pada titik lelehnya, maka plat yang akan disambung tentunya harus memiliki titik leleh yang sama. Artinya hanya bisa digunakan pada logam yang sejenis, ya, karena dia harus mencapai titik leleh yang sama. Kalau berbeda jenis, baja dan aluminium sudah meleleh, bajanya masih anteng aja, nggak nyambung nanti. Ya. Klasifikasinya ada berdasarkan tipe dari las adalah sudut, filet adalah tumpul, ada kemudian dari tipe join sambungannya, ya, sama butt join, lap join, ada T, ada H, ada berdasarkan proses pengelasannya ada SMAW, solid metal arc welding, ada SAW, submerged arc welding. Ya, nanti ini lebih materi mengenai apa itu SMAW, SAW itu lebih detail ketika Anda mengambil mata kuliah pengelasan, ya. Nah, ini proses pengelasan SMAW bisa Anda lihat di sini, ya. Ada SAW, ada jenis sambungannya, ini ada sambungan butt, ya, butt joint, backing bar, ini bentuk T seperti huruf T. Sambungan sudut, las sudut, ya. Ini ada partial penetration, hanya sebagian saja, ada dibentuk di sini. Ini ada butt joint, ya, butt joint juga. Ini ada yang lap joint, seperti ini di las, ya. Ini ada corner, ini ada close, berarti tidak membentuk. Bedanya ini dengan yang open, ya, corner, ini close, ini open. Lalu kondisi batas pengelasan, ya. Kondisi pada kekuatan sambung las adalah kondisi fracture patah. Ya, kondisi leleh bukan faktor yang menentukan karena deformasi yang terjadi pada sambungan las saat leleh tidak terjadi dan tidak mempengaruhi persamaan struktur. Ya. Artinya kondisi batas dari pengelas itu adalah kondisi fracture atau patahnya. Simbol pengelasan ini juga harus Anda bisa, ini dalam mata kuliah menggambar khususnya, ya, ketika ada simbol seperti ini menunjukkan ada proses harus dilakukan sambungannya berupa sambungan las. Dan ini detail-detailnya ada 10-200-nya, ya. 10 ini menandakan leg size-nya, kemudian 200 ini menandakan panjang pengelasannya, ya. Ini cara pemberian simbolnya seperti ini. Ya, ini lebih detail lagi. Ya, bisa Anda baca di sini, bisa Anda lihat. Lalu standar pengelasan ada dari ASME. Jadi kalau ditanya itu apa ASME, Anda harus bisa tahu American Society of Mechanical Engineers, ya, atau Persatuan Sarjana Teknik Mesin Amerika, ya, itu ASME. Kemudian ada American Welding Society AWS, ya, American Petroleum Institute API. Indonesia punya API juga, singkatannya, tetapi Asosiasi Pengelasan Indonesia, ya, standar API-nya. Anda bisa lihat websitenya mengenai API dan seterusnya. Kemudian sambungan las bagian 2 mengenai, ya, kekuatan sambungan las berdasarkan beban yang bekerja, ya. Maka ini adalah rumus yang dipakai untuk mengetahui atau memperkirakan perhitungan kekuatan daripada sambungan las ketika menerima beban geser, ya, seperti ini. Ya. Ini perencanaan las, ya, bisa mau lasnya berkelas apa, las sudut, kemudian bagaimana dengan geser pada las sudut, ya. Ini dengan mengikuti standar ini maka tidak akan terjadi kegagalan, ya. Berarti artinya throat-nya itu berapa, panjang welding size-nya berapa, dan sebagainya. Anda tinggal mengikuti prosedur ini, maka kita akan bisa melakukan perencanaan sambungan las yang baik. Ya. Ini batasan dimensi sambungan las, ya, minimum size-nya, ya, tergantung pada tebal plat yang paling tipis pada sambungan, ya.
dan maksimum size-nya tergantung pada plat yang paling tipis pada sambungan ya. Ini Anda semua ada standarnya di sini, tinggal Anda nanti baca. Kemudian ada tabel ini ukuran minimum las sudut ya. Tebal bagian paling tebal, jika tebalnya kurang daripada 7 mili, maka tebal minimum las sudutnya adalah 3 mili. Ini sudah ada patokannya ya. Dan mengenai ring pegas dan seal ya. Ring pegas ya, ini fungsi pada ring pegas ya, dipakai pada motor bakar, ada cincin torak, ada pena torak, kemudian ada batang torak, ada leher batang, dan seterusnya, ada alur cincin torak. Lalu macam-macamnya, ada ring pegas luar, ring pegas dalam ya. Dari sisi konstruksinya ada ring pegas tanpa lubang kunci, ada ring pegas dengan lubang kunci, dan seterusnya, ada ring pegas fill, ring shaker, dan seterusnya ya. Fungsi seal dipakai untuk mencegah kebocoran ya, fungsi seal ya, baik pada poros turbin ataupun pada pompa ya, itu ada seal. Bisa berbentuk seal O atau bisa bentuk seal minyak, seal penyekat ya, bisa lihat di sini. Lalu mengenai ring piston ya, apakah fungsi ring piston? Ada ring kompresi 1, ring kompresi 2, ada ring oil ya. Semuanya bisa Anda lihat di sini, cara kerja ring kompresinya ini harus dipahami. Kemudian cara kerja ring oilnya juga sama ya. Di sini ya perlu ditekankan cara pemasangan jangan sampai terbalik. Sudah ada kode di sini cara melakukan pemasangannya, termasuk tanda top pada ring piston mana yang atas dan seterusnya. Ya. Kemudian cara mengukur celah ujung ring piston ya, ring gapnya diukur di sini. Caranya sudah diberikan di sini. Lalu cara memeriksa celah samping ya juga sudah diberikan di sini, gunanya untuk apa. Kemudian side clearance-nya juga sama, ini sudah ada standar semuanya di sini. Tinggal dilihat, dibaca. Kemudian ring stop watak beda ya, sudah sangat khusus ya. Maka sampai dibilang kalau terjadi kerusakan maka lebih baik dilakukan cara penggantian. Dan materi terakhir mengenai pegas. Mengenai pegas ya, ini salah satu komponen mesin juga, elemen mesin ya. Ini definisi dari pegas ya, artinya dibuat dari sekumpulan ataupun tadinya kalau pegas itu kita tarik itu hanya akan menjadi sebuah batang yang lurus, tetapi ketika dibuat menjadi pegas maka disitulah ya terjadi proses pembagian beban tadi ya. Kalau dia berupa batang lurus, maka hanya dibagi satu, itulah material. Tapi kalau dia dibuat pegas, maka beban yang bekerja itu akan dibagi-bagi sesuai dengan berapa jumlah kali lilitannya, sehingga menjadi lebih mampu untuk menahan beban. Ya, jenis-jenisnya ada bekas tarik, bekas tekan, bekas torsi, dan seterusnya. Di sini Anda lihat ada bekas momen, bekas daun, dan seterusnya. Nah, kekuatan dari sambungan pegas di sini ya, Anda tinggal gunakan rumus ini saja ya. Memutar yang terjadi dihitung di sini semuanya ada F-nya itu bebannya ya, beban ini berasal dari bobot kendaraan, kemudian bobot penumpangnya, kemudian ada D, diameter dari bahan pegasnya dibagi 2 nih momennya ya, tinggal diikutin saja di sini. Kemudian menghitung momen puntir yang diizinkan juga sama. Maka kita bisa menghitung perencanaan daripada diameter kawat begasnya dan diameter begasnya ya, sesuai. Nah, kita bisa hitung kalau di kendaraan kok ini begasnya ini ternyata baru dinaikin sekian beban aja sudah mentok ya, itu bisa dilacak di sini ya, di bagian mananya yang belum pas ya. Ini bisa lihat contoh perhitungannya ya, sangat simpel sekali ya. Dan diharapkan Anda bisa ya melakukan perhitungan yang sederhana ini ya untuk level D3. Baik, selamat belajar. Ini penjelasan overview dari materi elemen mesin. Terima kasih, semoga bisa menambah kedalaman pemahaman materi elemen mesin ya. Dan nanti video ini akan di recording, nanti akan saya upload di kelas. Nanti Anda bisa baca
materi dokumennya sambil Anda mungkin bisa review lagi kalau yang ingin diulang dan penjelasannya ya. Baik, demikian rekan-rekan mahasiswa, terima kasih atas perhatiannya. Sekarang sudah pukul 17.33, saya masih di kampus ternyata sudah 5:30. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda semua ya. Kita jumpa lagi nanti di minggu depan sudah mulai UAS. Nah, nanti akan saya informasikan UASnya kapan dan UAS akan saya laksanakan di Viklas juga ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah bergabung. Saya akhiri overview pada sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan ya, dan yang penting teruslah bergembira ya. Oke, saya end meeting hari ini ya. Iya, Pak. Pak. Ya, Pak.